Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas buat para sahabat YouTube. Apa kabar semuanya nih para sahabat? Ketemu lagi dengan saya Rama di channel YTS Ramsuni. Kemarin kita sudah mencoba melihat beberapa tempat yang saya kunjungi di saat di luar aktivitas kerja saya, mengunjungi beberapa para petani atau para pekerja baik di bidang olahraga, di bidang pertanian, dan di bidang bank sampah. Silahkan para sahabat mengunjungi video yang sudah saya tayangkan di beberapa minggu ke belakang. Alhamdulillah udah tayang, baik dari olahraga, dari pertanian, dari pemuda petani milenial, baik dari santri yang tangguh untuk belajar bertani, belajar ilmu agama, dan belajar beternak. Alhamdulillah udah saya kunjungi di minggu-minggu ke belakang. Untuk sekarang saya coba buat video di dalam ruangan, ataupun ini adalah salah satu ruangan yang ala kadarnya, yang sederhana, tapi buat saya sangat nyaman untuk mencari inspirasi atau ide-ide, baik ide untuk pembuatan konten ataupun ide untuk dalam pekerjaan. Jujur saja, belakangan saya tadinya terlena dengan dunia blogging, apalagi kalau bukan lagi sekedar hobi. Dimulai dari iseng merekam dan edit perjalanan saat kegiatan di lingkungan ataupun di mana saja ketika saya ada di luar. Pertama dimulai bulan September saya membuat channel YouTube, bulan September tahun 2020. Lalu ketika sudah membuat channel, saya iseng-iseng menemui petangguh yang kerja keras, yang kerja cerdas, dan juga para moderator yang komentator persepak bola ataupun para santri yang lagi belajar bertani, belajar ilmu agama, dan menemui para petani, orang-orang yang hebat di tempat kediaman saja. Sejak itu saya lumayan aktif membuat video dan saya mengupload di salah satu channel saya, salah satu channel YouTube YTS Ramsuni. Isinya konten-konten di dalam channel saya pun masih beragam, baik dari petani ataupun dari pengusaha dan juga dari para santri. Tapi kebanyakan saat ini adalah video ini saya kegiatan itu yang sudah diupload adalah hanya di alam terbuka tentang orang-orang yang hebat. Saya sendiri bisa dibilang juga ada unsur ikut-ikutan tadinya, untuk sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar hobi, kepada teman-teman, sharing. Setelah melihat video-video dari channel-channel yang lain, dari channel-channel saya, ketika saya lihat YouTube yang lain, mulai terinspirasi dari video-video yang keren, yang hebat, yang memberikan motivasi buat saya pada video yang bagus-bagus, ataupun
eh, dari pengalaman sharing sama sahabat-sahabat kerja saya, dan masih banyak vlogger-vlogger yang lain yang menarik buat ditonton. Sebenarnya saya memang dari hobi suka mengambil gambar, baik dari video ataupun dari foto, ya iseng-iseng mengedit. Setelah itu, setelah saya edit atau dibuat, nggak ditunjukin ke siapa-siapa, hanya untuk melihat sekedar sendiri, baik dari handphone ataupun dari laptop, hanya untuk iseng-iseng. Setelah diedit hanya untuk sekedar melihat untuk sendiri, enggak dibuat konten ke YouTube. Tapi alhamdulillah, walaupun saya pembuat sendiri yang tidak diupload ini, merasa puas, kayak berasa kesenangan ada tersendiri dengan kegiatan seperti ini, membuat video, membuat foto-foto yang di alam, tentang pesawahan, perkebunan, ataupun orang-orang yang hebat. Sebenarnya saya paling suka mengambil gambar ketika saya di perjalanan tentang alam ataupun di pegunungan, kegiatan baik kegiatan pribadi ataupun perjalanan kegiatan orang-orang yang hebat yang saya videoin, yang mungkin para sahabat bisa melihat video untuk yang saya sudah tayangkan. Cuman masalahnya adalah saya sedang jarang pergi kemana-mana akhir-akhir ini, dikarenakan ada kegiatan kerjaan. Jadilah saya tidak mempunyai stok untuk diupload di alam ataupun di perjalanan ataupun di pesawahan, dikarenakan ada kesibukan pekerjaan. Akhirnya saya cari akal untuk bisa tetap buat konten video yang buat di share di video saya, hingga akhirnya saya memilih di ruangan ini sebagai konten saya untuk di share di YouTube YTS Ramsuni. Membuat video dengan tema ini cenderung lebih susah untuk memikirkan ide-ide kreatifnya, karena kita harus memikirkan apa yang kita sampaikan. Ya, saya coba sekarang lebih susah dibandingkan di luar sana, di perjalanan ataupun di alam terbuka. Hanya mungkin kalau di ruangan ini kita membutuhkan hanya ide-ide yang ada di ingatan kita aja lah ya. Tapi dengan peralatan ala kadarnya, alhamdulillah para pengunjung di channel saya, alhamdulillah semakin hari semakin menambah. Hanya sekadar tadinya hobi, ya menjadi iseng-iseng aja lah. Untuk di ruang ini kita hanya menyiapkan tripod ataupun tongsis dan bahan-bahan ala kadarnya untuk pengambilan gambar ataupun video. Tinggal sediakan tripod untuk waktu kita harus maksimal.
Biasanya saya ambil gambar kalau untuk kegiatan di luar sana paling sore hari. Nah, sekarang saya ini sedang membuat video di malam hari. Alhamdulillah lagi bada isya, langsung iseng-iseng. Tapi ternyata membuat konten atau shooting video sendiri di dalam ruangan pun tidak gampang juga. Kendala yang saya alami mencari ide-ide yang harus kita sampaikan di dalam video ini cukup sulit. Kalau memang untuk di alam terbuka kita hanya menanyakan tentang kegiatan orang tersebut. Tapi alhamdulillah ya, ini adalah ruangan di mana saya ketika lagi ada ide atau mengedit video setelah bekerja di tempat kerja saya. Sudah bagus, alhamdulillah saya bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan. Sekarang problemnya adalah suara saya ketika saya di depan kamera itu masih kelihatan kaku ataupun kelihatan ini. Kalau masuk ke dalam kamar ruangan saya kayaknya bakal wow banget deh, tertutup. Itu adalah hanya sekedar cerita saya atau hanya sekedar pengalaman saya pribadi, cerita sedikit untuk para YouTube. Saya juga masih pemula. Saat ini sih masih banyak dukanya lah ketika saya membuat video atau membuat konten. Dari mulai suara kurang jelas, kadang ada suara yang memanggil ketika kita bikin video, kadang gambarnya suram ataupun pengeras suaranya enggak jelas gitu ya. Kalau para sahabat mungkin bisa lebih hebat. Seorang yang sukses bukan yang selalu memenangi kontestasi ataupun perlombaan, akan tetapi mereka yang selalu bersabar, bukan karena gagal. Ya, kita mencoba untuk terus berjuang. Semoga kita kedepannya bisa lebih kreatif, lebih inovatif untuk pembuatan video-video untuk selanjutnya. Mohon dukungannya kepada para sahabat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk YTS Ramsuni. Mungkin itu saja pengalaman pribadi saya tentang YouTube ataupun tentang pembuatan konten yang udah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.